Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahul adzim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena curahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini, subuh yang ke-29 di dalam bulan suci Ramadan, kita telah melaksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia angkai nautus supungan Allah Ta'ala mencaji rahmatan lil alamin. Pamase okore libok natanaihi. Makwato parupima sebagai uswatun hasanah. Contoh makasingi ya kecuiri ia naritu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan judul ceramah, yakni mengevaluasi daripada amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Saat ini kita semua sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya sebentar lagi bulan yang penuh berkah dan ampunan ini akan meninggalkan kita semua, dan akan datang di tahun-tahun berikutnya lagi bulan suci Ramadan. Entah kita semua masih ada di bulan tersebut, atau justru kematian sudah mendahului kita. Oleh karenanya, mari sejenak kita evaluasi perihal ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sudahkah atau sudah benarkah ibadah yang kita lakukan? Mulai dari ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah zakat kita, ibadah zikir, dan bacaan-bacaan Al-Quran dan muamalah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Sidang jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama 1 bulan, bukan dengan tujuan yang lain seperti misalnya lapar
dahaga, dan merasakan kesukaran. Namun di balik itu puasa yang kita lakukan, betapa banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan di baliknya. Pertama, hikmah yang kita harus dapatkan, yaitu agar dengan berpuasa, kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tujuan pada pokok diwajibkannya puasa untuk kita laksanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Ayat ini memiliki nilai bahwa puasa seharusnya bisa menjadi mediator bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, seseorang sudah berkomitmen menyempurnakan ketakwaannya sebagaimana definisi dari takwa itu sendiri, yakni melaksanakan segala perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari segala larangan-larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tujuan ini, mari kita evaluasi kembali ibadah puasa yang kita lakukan selama ini. Apakah sudah menjadi kita hamba yang benar-benar bertakwa kepadanya? Sudahkah puasa menjadikan kita hamba yang benar-benar semangat dalam meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru ibadah yang kita lakukan selama ini tidak memberi bekas apa-apa pada diri kita? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara paling gampang untuk mengetahui ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melihat semangat dan konsisten atau terus-menerus kita untuk beribadah setelah bulan Ramadan. Jika terus semangat, menunjukkan bahwa ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak semangat, menunjukkan bahwa ibadah kita selama ini kemungkinannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disyaratkan atau diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'ruf, yang artinya yang berbunyi sebagai berikut: alamatun qabulit ta'ati antu salabi ta'ati ba'daha wa alamatu raddiha antu salabi ma'siyah ma ahsanal hasana ba'dal hasanah wa aqabahas sayyiati ba'dal hasanah, yang artinya tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten terus beribadah setelah beribadah. Dan tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelah beribadah. Betapa mulianya sesuatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Ma'asyiral muslimin, muslimat jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat dari imam ini disebutkan bahwa betapa beruntungnya orang di bulan suci Ramadan ini telah menempa dirinya untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah sholat
Salat sunat tarawih tiada lain selain memohon ridha dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran, berzikir, dan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini tiada lain karena Allah. Dan setelah bulan suci Ramadan berangkat meninggalkan kita, maka memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya lebih bagus lagi ibadahnya daripada di bulan suci Ramadan. Itu pertanda diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika di bulan suci Ramadan ini kita lewati, kita telah melaksanakan misalnya ibadah, puasa, salat, zakat, dan sebagainya. Nayakia setelah memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, yang kita lakukan bukan lagi ibadah tetapi banyak kejelekan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Itu berarti bahwa puasa dan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak ada hikmah yang kita dapatkan di dalamnya. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itulah puasa sama halnya dengan sholat. Dalam Al-Quran Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang melakukannya, dan juga bisa meninggalkan setiap kejelekan dan keburukan bagi yang melakukannya. Namun betapa banyak dari kita yang melakukan sholat tapi masih saja bermaksiat. Semua itu tidak lain disebabkan ketika melakukan sholat masih banyak aturan-aturan yang tidak dipenuhi. Melaksanakan sholat tetapi sekedar menggugurkan daripada kewajiban. Melaksanakan puasa sekedar untuk menggugurkan daripada kewajiban yang ia lakukan. Begitu juga dengan puasa, jika puasa yang kita lakukan selama ini tidak bisa meningkatkan imunitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa puasa ada yang kita jalani selama itu belum benar, banyak salahnya, ada yang kurang baik, ada penghalang yang membuatnya tidak bisa meningkatkan kualitas ketakwaannya. Salah satu perbuatan yang bisa merusak terhadap ibadah puasa kita adalah dengan banyak berbohong, banyak berkata kotor, banyak membicarakan keburukan orang lain, aibnya orang, banyak di dalam hatinya iri, dengki, dan sombong. Ini disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saumu junnatun ma lam yakhribha bima yukhrikuha. Ya Rasulullah, qal bikadbin au bisabbabin au bigibatin au namimah. Yang artinya puasa adalah benteng selama engkau tidak membakarnya. Para sahabat bertanya, dengan apa bisa membakarnya wahai Rasulullah? Nabi menjawab, dengan banyak kebohongan, banyak berkata kotor, membicarakan keburukan orang lain, dan adu domba. Itulah yang merusak puasa yang kita lakukan. Dengan berpijak pada hadis ini, bisa kita koreksi kembali. Sudahkah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa selama bulan suci Ramadan? Jika sudah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita pertolongan agar tidak terjerumus kepadanya. Dan jika tidak, maka tidak heran jika puasa tidak bisa memberikan efek positif sedikit pun kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karena itulah bapak-bapak hadirin
sidang jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di bulan suci Ramadan, penghujung bulan suci Ramadan ini bertawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon kepadanya agar kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa, salat, zakat, membaca Al-Qur'an, juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya muamalah hubungan terhadap Allah dan terhadap sesama manusia baik, sehingga kita hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mendapatkan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, bahkan ridhonya, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan dunia wal akhirat insyaallah. Demikian ceramah subuh yang saya sempat bawakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diridhai dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma dafa'anna al bala wal ghala wal wabah wal fahsya wal munkar wal baghi was suyub al mukhtalifata was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.